Oke, tinggalkan informasi tadi, berlanjut ke informasi berikut. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut bakal memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai alias Caimin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Usai dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar diguncang isu kasus korupsi. Bacawa pres pasangan Anies Baswedan itu dikabarkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Saat dikonfirmasi mengenai pemanggilan Caimin, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, tak membantah informasi tersebut. Ia mengatakan siapapun bila keterangannya dibutuhkan oleh penyidik KPK akan dipanggil sebagai saksi untuk memperjelas perbuatan dari para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK berharap siapapun yang dipanggil KPK bisa kooperatif hadir. KPK juga mengaku telah memberikan surat panggilan kepada Muhaimin Iskandar. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 di mana Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Sebelumnya Direktur Penyidik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat Kemnaker Trans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Oke, terkait pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK sebagai saksi dugaan kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja, kita akan bergabung dengan rekan kami. Sudah ada Kurnia Amal langsung dari gedung KPK dan juga Fatimah Albar dari kediaman Muhaimin Iskandar. Kalau berita pagi ini sih saya baca di tv1news.com. Minta untuk ditunda dulu. Kalimantan ya, coba kita gitu ya. cross check ya. Oke, kita akan ke Amal terlebih dahulu. Amal, silakan informasi terkini langsung dari sana. Baik, selamat pagi Arif Fadil dan juga Ratih. Betul sekali, memang hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjadwalkan Muhaimin Iskandar untuk melakukan pemanggilan akibat atau dugaan dari kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012, di mana menurut pantauan kami sejak tadi pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat ini masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari Muhaimin Iskandar atau Caimin. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang hari ini Caimin ini dijadwalkan untuk melakukan pemanggilan di Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana adapun kasus yang dilakukan atau saat ini yakni adalah kasus dugaan pengadaan dari sistem perlindungan dari tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari bagian pemberitaan KPK, memang sudah dilayangkan surat pemanggilan terhadap Caimin ini sejak 3 hari yang lalu, di mana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPK ini sudah ada 3 tersangka, di mana adapun nantinya Caimin ini akan hadir sebagai saksi dan juga akan mengklarifikasi apakah dari ketiga tersangka ini pernyataannya ini benar atau tidak. Namun dari 3 tersangka ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan belum dilakukan penahanan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang untuk saat ini kami menunggu kehadiran dari Muhaimin Iskandar apakah nantinya akan memenuhi pemanggilan KPK atau tidak pada hari ini. Nanti kami akan terus mengupdate terkait informasi tersebut. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Oke, Kurnia Amal, kalau misalnya di KPK belum ada tanda-tanda, ya kita coba cek juga ke kediaman kalau kayak begitu. Ya. Nah, ini ada Fatimah Albar, reporter kami di kawasan Widya Chandra. Fatimah, situasi terkini di sana seperti apa? Ya, Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa, memang betul sekali hari ini KPK telah menjadwalkan pemanggilan kepada Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai PKB. Memang untuk jadwalnya itu pemanggilan Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi di Kementerian Ketenagakerjaan itu memang jadwalnya hari ini. Namun untuk jamnya secara detail KPK tidak menyampaikan jam berapa surat pemanggilan kepada Muhaimin Iskandar. Dan memang pemirsa, pantauan kami di lokasi atau di
kediaman Muhaimin Iskandar sendiri terpantau sepi, tidak ada aktivitas, tidak ada keluar masuk mobil yang datang ataupun keluar dari rumah Muhaimin Iskandar. Namun dapat kami informasikan tadi pagi saya sempat menghubungi secara langsung melalui via telepon kepada Muhaimin Iskandar apakah ia akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi hari ini atau tidak. Dan tadi sudah dijawab secara langsung oleh Muhaimin Iskandar melalui via telepon bahwa ia secara resmi tidak akan hadir terhadap pemanggilan KPK hari ini karena memang sejatinya Muhaimin Iskandar sudah memiliki agenda atau acara yang sudah diundang sejak lama di daerah Banjarmasin. Jadi dapat kami konfirmasi dan itu sudah dikonfirmasikan langsung oleh pihak dari Muhaimin Iskandar sendiri bahwa ia tidak akan hadir dalam pemanggilan KPK hari ini karena memang sudah ada agenda tersendiri. Namun memang Muhaimin Iskandar juga menyampaikan ia meminta penundaan atau memang untuk kapan pemanggilan kembali dari pihak KPK. Ia pun berjanji akan memenuhi pemanggilan dari KPK jika memang sudah ditentukan tanggal yang tepat dan beliau sendiri bisa hadir dalam pemanggilan tersebut. Jadi dapat kami konfirmasi sekali lagi bahwa Muhaimin Iskandar tidak akan datang terhadap pemanggilan KPK hari ini. Sementara itu Arif Hadi Kamarati. Baik. Oke. Terima kasih banyak Fatimah Albar dan juga Kurnia Amal atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke. Ini masih menjadi sorotan masyarakat ya setelah deklarasi kemarin Anies dan juga Caimin, nampaknya masih menjadi sorotan. Ada undangan dari KPK, dugaan kasus korupsi di Kemenaker tahun 2012. 2012. Ya, ini sebenarnya kasusnya memang agenda dari KPK atau tanda kutip dipolitisir gitu ya. Ini makanya kita pagi ini coba kita hadirkan dua orang narasumber di studio sudah hadir alhamdulillah. Ada Pak Muhammad Yasin, beliau ini komisioner KPK. 2007 sampai nyerempet 2012, 2011. Selamat pagi. Pak Assalamualaikum Yasin. Pak Yasin. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bener ya Pak ya, saya nggak salah kan Pak ya? Betul. Kalau misalnya sampai 2012 nih tepat sekali nih kita ini nih ya kan. Nah tapi juga di sebelah Pak Yasin juga ada Bang Sahaganda Nainggolan. Ini beliau ini pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kali kedua kita berjumpa Bang. Kalau kali ketiga biasanya ada cangkir cantik Bang. Kalau TV One udah bosan saya Udah, pergi. Tapi saya begini, judul kita pagi ini panggil Muhaimin KPK dipolitisir. Dua narasumber ini jawabannya apakah bisa berbeda atau sama nih? Kalau saya ke Bang Sahaganda terlebih dahulu, dipolitisir? Ya saya tadi pagi tuh iseng-iseng ya, karena kan saya senang ngambat-ngambat survei. Jadi lagi makan bubur tuh di depan saya tadi, depan sini. Ya. Saya tanya ibu-ibu muda itu, ini gimana Caimin? Dia bilang ini, saya bilang mau dipanggil KPK. Dia bilang, Pak, Caimin tuh ganteng Mas, dia bilang. Ya, artinya saya nggak lihat di masyarakat ini ada respon Yang heboh gitu. yang heboh, ya karena mungkin tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sejak 2019 ya, perubahan revisi undang-undang KPK itu beda di zaman beliau, zaman Pak Yasin yang itu betul-betul spiritnya luar biasa ya. Kan itu merosot terus semenjak kita tahu Pak Firly naik pesawat jet pengusaha swasta ya. Kemudian kemarin Pak Tanok atau Tanak namanya itu WA-nya kebongkar minta proyek ya kan ke swasta. Jadi krisis di KPK ini terakhir Ibu Megawati minta dibubarkan KPK itu sudah begitu turun sehingga ini akan berdampak positif justru kepada Caimin. Jadi berbalik gitu. Jadi orang nganggap Pak Imin ini dianiaya. Contoh satu, musuh utama Caimin ini kan quote and quote musuh adalah keluarga Gus Dur. Ya, ternyata anaknya Gus Dur, Alisa Wahid, boleh di googling. Ya. Itu dalam konteks KPK ini membela habis-habisan Muhaimin. Ya di Twitter dia yang dikutip oleh berbagai media. Meskipun saya berseteru dan tidak cocok terus dengan Caimin. Dalam konteks kasus ya, KPK dalam ini. konteks ini saya tidak setuju politisasi hukum terhadap Caimin. Oke. Merusak bangsa, keadilan harus ditegakkan. Itu kata Alisa Wahid, anak sulungnya Gus Dur. Ya. Itu dari sisi yang musuhnya. Terus kita lihat big data. Saya dikasih laporan big data dari tanggal 31 sampai 3 September. Bagaimana cunnya terhadap pasangan Muhaimin dan Anies Baswedan ini ya, dari 3.500-an artikel ya, artikel di CNN, kemudian Kompas, kemudian dari online itu 13% yang negatif. Sisanya positif. Enggak, sisanya netralnya di tengah, 62 yang positif. Mention di Twitter di capture oleh Big Data ya, Big Data ini mention capture itu 74 itu positif. Bang Sahaganda udah jadi ini analis riset. Bukan, saya ini bukan model orang surveyor, tapi saya melengkapi juga dengan big data kan. Artinya perusahaan big data, alhamdulillah ngasih saya gratis. Nanti saya bisa tunjukin. Overall ya kan? Artinya memang oke lah ini ada semacam. Kembali ke KPK tadi maksud saya, artinya
ini kan kenapa waktu kemarin dia diminta oleh Jokowi untuk mendampingi Prabowo, nggak ada kasus ini muncul. Itu loh maksudnya. Jadi benar dipolitisir ini Ya menurut pastilah, Anda? kalau menurut saya sebagai pengamat, pasti karena apa? Karena kenapa pas satu hari Langsung ada. dengan oposisi, Ya. ya Muhaimin bilang saya ikut perubahan, ikut Meskipun Anies Ali Fikri Baswedan. juru bicara KPK mengatakan ini sudah lama berproses, ini penanganannya masih jalan. tahun seperti itu. 2012. Nah, tar dulu. Makanya saya mau tanya juga nih kan sama Pak Oke, Yasin. kasih Pak Yasin dulu lah. Pak Yasin, dipolitisir atau tidak? Karena saya berpikir gini, oke lah, misalnya Anda berakhir di 2011. Ini kan kasus di 2012. Tapi embrio-embrionya apa ada enggak belum, gitu? nggak ada gitu di tahun 2011 itu gitu. Ya. Jadi pada kasus sebelumnya yaitu berkaitan dengan kardus duren Oke, ya. yang ya. ramai dibicarakan itu, yang itu dugaannya kan atas suruhan dari Caimin gitu. Nah, itu yang sudah tersangka sudah ada. Ya. Nah, ini kasus suapnya ya. Ya. Tapi tidak sampai ada hal yang sifatnya legal aspek itu yang bisa mendukung adanya ditemukannya alat bukti yang lain bagi Caimin. Nah, beda dengan kasus sekarang ini kan Sekarang ini. adalah pengadaan barang dan jasa itu software sistemnya tentang ini. proteksi TKI yaitu biasanya dugaannya di markup. Yang begitu-begitu ada tidak hanya di Kementerian Kepnaker ya yang merubah sistem manual dari elektronik itu, misalnya di Kementerian Hukum dan HAM juga ada. Ada di kementerian lainnya. Ya, di kementerian lainnya. Tapi apabila memang menteri tidak terkait dengan kasus itu, ya yakin bahwa Caimin tidak menyuruh atau tidak ada disposisi atau bagaimanapun juga, itu juga tidak akan bisa ditemukan seperti kasusnya Yusril Issa Mahendra dulu. Ini berkaitan, ini dipolitisir atau tidak kan? Nah, embrionya dari kasus suap ini sudah ditangani di tahun 2011, menggelontor ke 2012. Biasanya kasus itu, kalau misalnya periode sebelumnya sudah matang, itu harus ditangani atau istilahnya diproses hukum mulai periode berikutnya. Secara langsung lah. Secara Ini kan langsung cukup lama sebagai waktunya. estafet. Contohnya seperti kasus BI. Terus kemudian kasus damkar yang terjadi, damkar pemadam kebakaran ya, Ya. terjadi pada periode 1. Nah, kemudian yang matang-matang ini langsung ditindaklanjuti secara langsung setelah kita dilantik itu mengurus kasus itu. Nah, Anda melihat ini surinya kan cukup lama, 2012 Lama ya, 2023. tempus delicti. Dan tadi Pak Saganda mengatakan bahwa apabila dipasangkan orang lain kok tidak diributkan oleh penegak hukum. Jadi kita bekerja itu ada dua nih Bung. Ya. Satu. Yang satu itu berdasarkan legal aspek. Ya. Kita harus profesional berdasarkan aturan Ya. perundangan. Terus yang kedua adalah judgement dikaitkan dengan independensi KPK. KPK itu lembaga negara yang independen, Ya, betul. bebas dari pengaruh manapun Tidak juga. ada intervensi dari manapun. Iya, tidak ada intervensi. Nah, kami dulu juga ada kasus-kasus seperti itu. Pemilihan gubernur misalnya, ini sudah cukup buktinya. Apa ditersangkakan sekarang, apa nanti setelah dia menjadi gubernur? Nah, gitu caranya. Oh, nanti saja. Nanti kalau kita mentersangkakan sebelum dia itu run sebagai gubernur, itu nanti dituduh KPK itu adalah sebagai lembaga yang tidak independen. Cara-cara kita seperti itu. Jadi judgement kita itu untuk mengacu kepada bahwa kita ini mengacu pada pasal 4 lembaga negara yang independen, tidak serta-merta. Kalau memang ada orang salah, kenapa setelah dia running saja kan kalau buktinya cukup? Ini juga Langsung lebih. pada saat itu 2012 Tapi itu. kenapa timingnya sekarang? Gitu? Nah, Baru ini sekarang. berkaitan timingnya sekarang itu bisa saja karena ada apa yang disebut dengan novum, yaitu bukti baru. Oh. Dikatakan oleh ahli kan ada istilahnya dugaan bahwa buktinya sudah lengkap, bisa naik ke penyidikan karena adalah proses pengadaan, yaitu proteksi TKI, beda kasus lagi. Artinya kita harus menghormati lah, Bang. Bener kalau ada novum barunya ya berarti ya bisa dilaksanakan lagi dong kasus ini kan begitu. Ya, misalnya setelah pemilihan presiden pun juga bisa. Itu jadi tidak ada tuduhan ke KPK itu adalah lembaganya tidak independen. Strategi kita itu seperti itu dulu. Oke, kita lanjutkan diskusi kita usai jeda periode berikut. Kami akan kembali.